الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-7 dan setelahnya dari surah At-Taubah masih tentang masalah perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kufar. Tentunya dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah, penguasa dengan penguasa yang mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi dan keadaan kaum muslimin. Allah ingatkan, Allah mengatakan kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih. Bagaimana bisa, ini tidaklah pantas sebenarnya orang-orang musyrikin itu memiliki perjanjian dengan Allah dan Rasul. Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa berkhianat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mau taat kepada Rasulnya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih. Karena sifatnya mereka adalah suka melakukan makar. Mereka tidak diikat oleh sesuatu berupa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada takwa Allah, tidak ada muraqabah. Mereka semena-mena maunya apa mereka inginkan, ya itulah yang mereka lakukan. Sementara kaum muslimin, mukminin, mereka harus terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam perjanjian yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan orang-orang kufar, dan memang orang-orang kufar yang membatalkannya. Orang-orang kufar yang membatalkannya. Baik. Bahkan perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Barakallahu fiikum di tahun 6 Hijriah. Perjanjian itu ditandatangani, di antara isinya tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Baik. Bersama dengan poin-poin yang lainnya yang telah disepakati. Ternyata cuma 2 tahun. Di tahun ke-8 mereka sudah melakukan pelanggaran. Mereka orang-orang musyrikin Quraisy melakukan kesalahan fatal. Karena dalam perjanjian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapapun di antara kabilah yang mau memihak ke Rasulullah, silahkan. Dan siapapun di antara kabilah-kabilah Arab yang ada yang mau memihak ke orang-orang musyrik Quraisy, silahkan. Dan semua kabilah-kabilah ini tidak boleh saling menyerang antara satu dengan yang lainnya. Ternyata ada yang memihak Rasulullah, kabilah ada juga memihak kepada orang-orang Quraisy, melakukan peperangan. Orang-orang Quraisy membantu.
Dan ini adalah pernyataan pembatalan perjanjian, sehingga Abu Sufyan bersegera datang ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi menolak, tidak lagi menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menerima Abu Sufyan. Akhirnya ke Abu Bakar, Abu Bakar juga demikian. Akhirnya ke Umar, Umar juga demikian. Akhirnya ke Ali, Ali juga kelas. Pulang Abu Sufyan dalam kondisi barakallahu fikum nol, tidak dapat apa-apa, tidak ada hasil. Dari situ Rasulullah SAW mengatakan nahnu nagzuhum, kita yang akan menyerang mereka. Dari dulu mereka yang menyerang kita, mendatangi kita. Sekarang kita yang akan mendatangi mereka. Baik, kita yang akan mendatangi mereka. Subhanallah. Akhirnya cuma 8 tahun, cuma 2 tahun dari perjanjian itu. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemampuan untuk Rasulnya untuk menaklukkan kota Makkah di tahun ke-8 Hijriyah. Baik. Ini masalah perjanjian. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Kaifa yakunu lil musyrikina 'ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih illa alladziina 'ahadtum minal masjidil haram." Kecuali orang-orang yang kalian melakukan perjanjian dengan mereka di Masjidil Haram, yakni Hudaybiyah itu sendiri. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selama mereka mau istiqamah dengan perjanjian itu, baik, mau terikat dengan perjanjian itu, hendaknya kalian kaum muslimin juga hendaknya berlaku demikian. Baik, amanah dengan perjanjian. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa. Allah akan melindungi mereka. Allah akan membantu mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan kepada orang-orang mukmin untuk memerangi orang-orang kafir. Kaifa wa yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Baik. Bagaimana bisa ada perjanjian antara kalian dengan orang-orang musyriki ini, padahal kalau mereka memiliki kekuatan, nampak ketundukan bagi mereka, pada mereka orang-orang kufar ini, ketika kaum muslimin memiliki kekuatan, menampakkan ketundukan, iya saja, mau saja. Tapi giliran mereka, barakallahu fikum, tapi giliran mereka memiliki kekuatan, buta mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yarqubu fikum illa waladillah. Kaifa yadhharu, kalau mereka memiliki kekuatan, merasa bahwa mampu untuk melawan kaum muslimin, mereka melawan. Mereka ini tidak peduli dengan perjanjian itu. Ini karakter mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa waladim." Kalau mereka merasa kuat, mampu untuk mengalahkan kalian wahai kaum muslimin, la yarqubuna fikum illa waladillah. Mereka tidak peduli dengan masalah kekeluargaan. Mereka tidak peduli dengan masalah kekeluargaan, pokoknya sikat hadis. Mereka juga wala zimmah, tidak juga masalah zimmah, perjanjian. Mereka masa bodoh dengan perjanjian. Mereka akan semena-mena melanggarnya. Tak peduli. Inilah karakter mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mereka lemah, iya saja. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, yurdunakum bi afwahihim. Ketika mereka lemah, mereka mengusahakan untuk mencari keridhaan kalian dengan mulut-mulut mereka saja. Padahal kebenciannya sangat terhadap kalian wahai kaum muslimin. Orang-orang kufar ini bermulut manis mereka ketika mereka lemah. Barakallahu fikum. Yurdunakum bi afwahihim wa sa'ba qulubuhum, padahal mereka tidak mau. Hati mereka enggan. Wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ishtaraw bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ishtaraw bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka mau menukar, mau menjual ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga berupa kehidupan duniawiyah yang sangat sedikit. Barakallahu. Mereka lebih memilih kehidupan duniawiyah, sementara kaum muslimin memilih kehidupan akhirat. Karena kita sangat yakin bahwa apa yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dan semewah apapun dari kehidupan seseorang dan harta yang Allah berikan kepadanya, berapa lama dia akan menikmatinya di dunia ini? Berapa lama? Baik. Seumur dia pol-polnya, bahkan boleh jadi sebelum matinya harta kekayaannya, kemewahannya sudah tidak ada lagi bersama dengan dia. Baik. Betapa banyak orang kehidupan awal-awal kehidupannya mewah luar biasa, akhir kehidupannya tidak punya apa-apa. Baik, barakallahu fiikum. Taruhlah seandainya dia bisa hidup dengan waktu yang lama dan hartanya tetap bersama dengan dia. Berapa banyak yang bisa dia nikmati dari hartanya itu? Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ibnu Adam mali mali. Berkata anak cucu Adam, hartaku, ini hartaku, itu juga hartaku, itu juga, yang sana juga, yang situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa amdaita. Adakah yang kau miliki wahai anak cucu Adam dari hartamu? Tidak ada, kecuali apa yang kau makan sampai habis, engkau pakai sampai usang, dan apa yang kau sedekahkan dan engkau mengirimnya untuk akhirat. Cuma 3 ini milik kita. Barakallahu. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Baik. Selain itu, kelas begitu mati kita sudah milik orang, dibagi-bagi oleh ahli waris. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Baik. Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai usang, ya baju, kendaraan, rumah boleh jadi. Barakallahu fiikum. Cuma itu. Dan apa yang kita sedekahkan, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Maka orang kafir dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila." Mereka mengorbankan akhiratnya untuk kehidupan dunia yang sangat fana ini, yang sementara ini. Tsamanan qalila, fasaddu an sabilillah, an sabilihi. Bukannya cuma mereka sendiri yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, juga mereka mengajak orang agar supaya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeinginan, berangan-angan agar supaya orang kafir sama seperti mereka. Kata Allah, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka sangat berharap, berangan-angan seandainya kalian wahai kaum mukminin kafir sehingga kalian sama seperti mereka. Baik. Walan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti millahnya mereka, agamanya mereka, keyakinan mereka. Ishtaraw bi ayatillahi tsamanan qalila fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya betapa jelek apa yang mereka lakukan. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Mereka melarang orang dari kebenaran ini, menghalang-halangi orang untuk mendapatkan kebaikan. Mereka pun menjauh. yakni jauh mereka dari kebenaran dan mengajak orang untuk jauh dari kebenaran. Inilah kondisi orang-orang kafir. Ya bagaimana bisa mereka dijadikan orang-orang yang ada hubungan perjanjian damai dengan mereka? Karena pada hakikatnya begitu mereka sedikit saja merasa bahwa mampu mereka untuk mengalahkan kaum muslimin, mereka tidak peduli dengan perjanjian. Mereka tidak peduli dengan apa? Dengan masalah kekeluargaan. Barakallahu fiik.
La haula wala quwata illa billah. Ayo barakallahu fikum, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang karakter orang-orang kufar. Baik. Yang mereka tidak memiliki ikatan. Baik. Adapun kaum muslimin diperintahkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada perjanjian, maka kaum muslimin tidak boleh berkhianat. Tidak boleh berkhianat. Wallahu a'lam. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.